Nama saya Tika Fitriani. Perkenalkan, nama saya Wida Sariningsih. Perkenalkan, nama saya Gesya Kaniasani. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmawati. Perkenalkan, nama saya M. Arya Ibrahim dari kelompok 5. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dari Bapak Harun Ar-Rasyid, Magister Manajemen, selaku dosen mata kuliah tersebut. Dan yang akan kami bahas mengenai kebijakan perdagangan internasional atau kebijakan ekspor dan impor. Selanjutnya, ekspor dan impor. Ekspor dan impor merupakan istilah yang tidak asing lagi. Ekspor impor itu sendiri merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Pengertian ekspor menurut Amir MS tahun 2019, ekspor adalah mengeluarkan barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Nah, sederhananya yaitu ekspor merupakan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri sebagai bentuk perdagangan. Selanjutnya, impor menurut Andi Susilo tahun 2013, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean. Nah, selanjutnya, pabean itu apa sih? Daerah pabean itu adalah daerah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Nah, tentunya memiliki tujuan yang positif agar tidak merugikan negara itu sendiri, baik negara kita maupun negara luar. Adapun tujuan dibuatnya kebijakan perdagangan internasional atau kebijakan ekspor dan impor adalah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah pendapatan dari suatu negara, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Kebijakan ekspor terdiri dari diskriminasi harga, adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Yang kedua yaitu pemberian premi. Pemberian premi adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Caranya dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Selanjutnya yaitu politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan, seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah. Larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakangnya, antara lain karena adanya alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kuota impor adalah jenis pembatasan perdagangan yang menetapkan batas fisik jumlah barang yang dapat diimpor ke suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya digunakan untuk menguntungkan produsen barang yang dalam perekonomian tersebut. Di sini jenis-jenis kuota impor ada 4. Yang pertama kuota tarif, yang kedua kuota unilateral, yang ketiga kuota bilateral, yang keempat kuota mixing atau kuota campuran. Yang pertama kuota tarif.
Kuota tarif adalah ukuran yang diakui secara luas komoditas hingga jumlah tertentu diizinkan untuk impor bebas bea atau dengan tarif bea khusus yang rendah. Yang kedua, kuota unilateral atau kuota sepihak. Suatu negara yang mendapatkan kuota ini biasanya ada batasan absolut pada impor komoditas pada periode tertentu. Hal ini dikarenakan tanpa negosiasi sebelumnya dengan pemerintahan asing. Yang ketiga, kuota bilateral. Kuota bilateral ditetapkan melalui negosiasi antara dua negara pengimpor dan negara pengekspor. Kuota bilateral memiliki 5 manfaat. Yang pertama, kuota ditentukan kesepakatan bersama. Yang kedua, meminimalkan kecurangan impor. Ketiga, menghindari fluktuasi impor yang berlebihan. Yang keempat, tidak termasuk memonopoli ekspor. Dan yang terakhir, kelima, tidak sewenang-wenang dalam mengekspor. Jenis kuota impor yang terakhir atau yang keempat yaitu kuota mixing atau kuota campuran. Jenis peraturan yang mengharuskan produsen untuk menggunakan proporsi tertentu dari bahan baku dalam negeri bersama dengan bagian-bagian yang diimpor untuk memproduksi barang jadi di dalam negara. Lalu kita masuk ke tarif. Kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing di pasar, dan juga meningkatkan penjualan domestik kita. Jadi daripada impor mending domestik. Nah, ada pula tujuan dari menggunakan tarif, yaitu melindungi konsumen domestik. Yang kedua adalah melindungi produsen dalam negeri. Yang ketiga adalah menjaga keamanan nasional, karena produk-produk impor itu menurut saya agak berbahaya ya, karena kan itu dari luar negeri, jadi kita nggak tahu apa saja sih kandungan atau dalamannya itu. Nah, lalu ada lagi melindungi industri yang baru berkembang. Kenapa tarif bisa melindungi industri yang baru berkembang? Karena pemerintah mungkin agar melonggarkan tarif jika ingin industri kita itu pada maju dan lebih kompetitif lah kalau diturunin. Jadi seperti istilahnya itu infant industri argumen gitu lah. Lanjut, masih dengan yang tadi tujuan menggunakan tarif ya. Nah, tujuan menggunakan tarif itu juga ada lagi namanya pembalasan. Kenapa disebutnya pembalasan? Karena pemerintah dapat mengenakan tarif kepada mitra karena melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, misalnya dumping. Kalau kalian tahu dumping itulah ya, prosedur asing sengaja menjual harga lebih murah daripada di pasar mereka. Jadi itu istilah dumping. Nah, lanjut. Nah, selain itu juga kita tarif-tarif itu ada jenis-jenisnya kawan. Jadi jenis-jenisnya itu ada jenis valorem dan jenis spesifik. Nah, yang pertama ya, yang valorem ya. Yang setahu saya itu valorem itu perhitungannya berdasarkan persentase tetap dari harga produk yang diimpor. Jadi nominal tarif yang dibayarkan akan bervariasi lah. Jadi mengikuti tren harga produk impor di pasar internasional. Nah, itu yang kedua ada yang tadi spesifik. Nah, yang spesifik itu perhitungannya berdasarkan nominal uang tetap dan tidak bervariasi dengan harga barang gitu. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya bisa dapat sumber daya pendapatan pemerintah, menciptakan pesaing yang lebih adil, titik awal negosiasi dan perjanjian nasional. Yang keempat ada mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kelebihannya, sekarang lanjut ke kelemahannya. Kelemahannya itu ada dari 3 poin. Yang pertama itu konsumen menanggung harganya lebih tinggi. Dikarenakan jual produk impor di pasar domestik itu membuat konsumen harus membayar lebih tinggi untuk produk impor ya. Dan yang kedua adalah memunculkan kerugian bobot mati atau dead weight loss. Kenapa? Di sisi produsen domestik yang tidak efisien masih dapat beroperasi meski biaya produksi mereka lebih tinggi daripada harga impor. Di sisi lain, konsumen tidak dapat lagi menikmati harga yang murah gitu jadinya. Yang ketiga ada memicu pembalasan di negara mitra.
negara mitra berkepentingan terhadap industri di negara mereka karena menyediakan lapangan kerja dan pendapatan. Oke, kita lanjut. Tadi udah tentang tarif, sekarang kebijakan subsidi. Subsidi ini adalah kebijakan pemerintah yang membuat barang impor lebih murah sehingga masyarakat tergoda untuk membeli terus-menerus. Ini khusus subsidi impor gitu. Nah, kegiatan impor pun juga bisa mendapatkan subsidi. Kenapa? Karena kita itu dibutuhkan, jadi kita butuh gitu. Jenis ini juga diberikan untuk membantu pengimpor untuk menurunkan biaya pengiriman barang yang masuk ke dalam negeri. Jadi tujuannya agar barang tersebut dapat tersedia bagi konsumen dengan harga terjangkau. Itu subsidi artinya. Oke, next yaitu ada larangan impor. Nah, ini itu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan melarang barang-barang impor untuk maksud dan tujuan agar kita aman dari bahan-bahan yang berbahaya. Yang pertama dilarang karena barang impor itu berbahaya, udah pasti jelas, atau rusak atau cacat. Nah, itu dia. Nah, ini ada contoh-contohnya nih, contoh barang yang berbahaya ya, yang dilarang impor kayak limbah B3 seperti bottom ash, fly ash, abu kayak gitu-gitu, itu dilarang impor. Dan juga ada makanan-makanan dan minuman-minuman tapi yang tertentu ya, pasti itu nggak boleh. Nah, juga ada perkakas tangan juga nggak boleh, tapi yang tertentu juga, jadi nggak sembarangan. Dan apalagi alat kesehatan, jadi gitu, apalagi narkoba, nah itu udah jelas banget nggak akan boleh. Nah, mungkin itu sekian dari saya karena presentasinya cukup sampai segini. Apabila ada yang ditanyakan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa langsung aja di on-kan mic-nya. Terima kasih.